sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh orang sujud kepada orang lain, tidak boleh. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa kalau mereka melakukan bid'ah karena kejahilan, ini masih ada uzur. Tapi tetap kita berusaha untuk menyampaikan, mendakwahkan. Hizbullah adalah tentara Allah. Hizbul syaitan, tentara syaitan. Bukankah yang dimaksud Hizbullah itu Hizbullah, tentara Allah maksudnya? Jadi ini pertanyaan berkaitan dengan Hizbullah yang ada di Lebanon. Ya, Hizbullah meskipun mereka menamakan tentara Allah, ya mereka ini pemahamannya Syiah. Ya seperti banyak juga orang yang menamakan dia wali Allah, pada hakikatnya wali syaitan. Banyak di Indonesia ini, banyak yang mengatakan wali. Penyembah kubur dibilang wali, orang yang nggak sholat dibilang wali, dukun dibilang wali. Ya wali betul, tapi wali syaitan. Begitu juga tentang ini, dia mengatakan dirinya Hizbullah, pada akhirnya Hizbul syaitan. Karena apa? Dia telah merusak kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, dan juga mengorbankan orang sekian banyak. Karena perbuatan dia, ulah dia, yang jadi korban siapa? Umat, rakyat sipil jadi korban. Ulahnya dia jadi korban. Apa baik perbuatannya? Tidak baik. Membuat korban. Jadi orang ketika akan betul menyerang Yahudi, membunuh Yahudi, menghancurkan Yahudi, kewajiban umat Islam. Tapi kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau kemudian bakal jadi mafsadah, tidak boleh. Bakal jadi mafsadah, tidak boleh. Kalau antum tanya sendiri orang Palestina, kalau seandainya kita bunuh orang Yahudi ini 10 orang, kata orang Palestina, jawabnya, dia akan bunuh kita 100 orang. Berarti apa? Mafsadah, bukan maslahat. Karena orang berpikir maslahat atau mafsadah. Bukan sekedar asal melempar dengan batu, melempar dengan bom bunuh diri. Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Jangan mengorbankan kaum muslimin yang lainnya. Dan itu nasihatnya para ulama. Nasihatnya para ulama. Dijelaskan juga oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam bukunya, yaitu tentang as-salafiyun wa qadiyatu Palestin. Sikap salafiyun, ulama salaf terhadap apa yang terjadi di Palestina. Banyak penceramah menisbatkan tentang adanya bid'ah dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu sahih. Umar radhiyallahu an mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Itu Umar menjelaskan tentang masalah salat tarawih. Artinya di zaman Rasulullah tarawih itu dengan berjamaah 11 rakaat, dikerjakan pada waktu malam. Imamnya Rasulullah. 3 hari Rasulullah keluar, kemudian setelah itu nggak keluar lagi. Di akhir Ramadan keluar lagi Rasulullah. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak terlaksana ini. Di zaman Umar juga pada awalnya tidak terlaksana. Di pertengahan terlaksana, kata Umar, ketika melihat orang-orang itu sholatnya masing-masing di bulan Ramadan, kata Umar sebaiknya dengan satu imam. Maka ada imam Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya dengan satu imam. Nah, dengan satu imam ketika Umar melihat, Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Para ulama menjelaskan perkataan Umar itu berkaitan dengan bahasa, bukan istilah. Bahasa. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru atau baik. Bukan berarti mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi nggak contohkan. Karena apa? Mengadakan sholat tarawih itu Nabi contohkan. Jumlahnya 11 rakaat yang dikerjakan oleh Umar. Dikerjakan pada waktu malam. Dikerjakan dengan satu imam. Jadi nggak ada yang bid'ah. Cuma Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah, artinya sebaik-baik cara yang tadinya kamu bercerai-berai kemudian dikumpulkan dengan satu imam. Jadi nggak bisa dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah, tidak ada. Ini tentang perkataan tentang adanya bid'ah hasanah, ini sudah dibantah oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bagaimana kita memastikan bahwa kitab yang kita baca ini kitab Ahlus Sunnah dan kitab salaf? Ya tanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana juga antum belajar
Ustadz ini banyak yang ngaku-ngaku salaf juga banyak. Tanya kepada ustadz, ini benar atau tidak pengakuan mereka? Apakah seorang yang pernah berbuat syirik dapat diampuni oleh Allah? Dapat diampuni kalau dia masih hidup, dia taubat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, kalau dia tidak taubat sampai akhir hayatnya. Kalau dia taubat sebelum dia meninggal dunia, diampuni semua dosa dengan dasar ayat dalam surah Az-Zumar, sebab Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan syirik yang biasa dilakukan? Yang pertama, kita belajar tauhid. Yang kedua, kebiasaan syirik seperti takhayul, kemudian percaya kepada hari sial, bulan sial, kemudian memakai jimat, susuk, tangkal, datang ke dukun, tinggalkan semuanya itu, jauhkan semuanya itu. Kemudian juga ziarah-ziarah ke kuburnya wali yang tujuannya untuk melaksanakan ibadah di sana, itu tinggalkan. Dalam Islam nggak ada kuburan yang keramat di muka bumi, nggak ada kuburan yang barokah di muka bumi. Ziarah kubur dianjurkan, tapi kalau orang sudah ziarah ke kubur wali, ke kubur Habib, berarti dia punya tujuan. Ada sesuatu yang dia agungkan, ada sesuatu yang dia harapkan. Ini tidak boleh. Kalau ziarah kubur kaum muslimin dianjurkan oleh Rasulullah, karena akan mengingatkan kepada akhirat, akan mengingatkan kepada mati, dan akan melembutkan hati. Apakah akhlak yang mulia itu bisa juga dilaksanakan oleh orang yang tidak mengikuti Ahlussunnah? Bisa aja mereka berakhlak, tapi yang pokok apa? Akidah lebih dahulu, akidahnya dulu, manhajnya dulu, kemudian akhlaknya. Sekarang kalau dia akhlaknya mulia tapi akidahnya nggak benar, ya bagaimana akan diterima oleh Allah SWT? Tetap antara hubungan akidah dengan akhlak sangat kuat. Akidah dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Ya, seperti orang-orang jahiliyah, mereka juga punya akhlak. Makanya Nabi disebutkan bu'itsu li utammima. Utammim artinya apa? Menyempurnakan. Berarti sudah ada akhlak sebelumnya. Sudah ada akhlak. Mereka punya keberanian, mereka dermawan, mereka menghormati tamu. Ini akhlak yang mulia. Nabi datang menyempurnakan. Li utammima makarimal akhlak. Nah, mereka juga menolong fakir miskin, menolong orang yang susah. Tapi karena mereka tidak masuk Islam, nggak ada manfaatnya di hari kiamat nanti, nggak ada manfaatnya. Ada orang-orang Nasrani yang baiknya luar biasa kepada umat Islam. Dia menolong orang yang susah, menolong orang yang fakir, tapi nggak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak masuk Islam. Seperti pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an. Ya Rasulullah, bagaimana tentang Ibnu Jud'an? Dia banyak menolong orang, membantu orang yang susah, menolong orang miskin, menambung silaturahmi. Bagaimana? Apakah bermanfaat? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa? Dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya tetap akhlak ini harus dibantu, harus ditopang dengan akidah yang benar. Saya mau tanya, istri yang berakhlak itu yang bagaimana? Mestinya ditanya dulu, suami yang berakhlak yang bagaimana? Sebab Nabi menyebutkan suami dulu baru istri. Nabi menyebutkan mana? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Kita coba introspeksi, kita sudah baik belum kepada istri kita? Setelah itu si istri juga harus dia introspeksi pada dirinya, dia sudah baik belum kepada suaminya? Sebab dia mempunyai kewajiban yang mutlak taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Kalau yang maksiat tidak boleh. Kalau suaminya menyuruh yang ma'ruf,